Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel YouTube aku di Jurnal Dewi. Terima kasih ya yang udah klik video ini dan nonton video ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Ini share kegiatan aku hari ini ya. Ini tepatnya bukan hari ini juga sih. Ini masih dalam rangkaian silaturahmi lebaran ya, karena Syawal 1 bulan kita tetap lanjut silaturahmi. Ini H plus berapa ya? Plus 7 atau H plus 8 aku lupa. Aku baru sempat edit sekarang. Nah ini ceritanya kami sekeluarga itu sama beberapa keluarga yang lain sih, masih saudara, itu silaturahmi ke daerah Kopeng di tempatnya saudara suami. Itu jalur saudaranya gimana ya, aku kurang paham juga sih. Itu dari mbahnya dari kakeknya suami aku, tapi karena daerahnya deket dan kita sering ke sana jadi akrab deh, jadi sering silaturahmi ke sana, minimal 2 kali setahun lah ke sana, main ke sana. Nah ini kita melewati hutan pinus. Memang jalurnya itu sangat menyenangkan ya. Udah adem, banyak pohon, sejuk, kadang berkabut, syahdu banget lah pokoknya daerah sini tuh. Nah ini udah sampai daerah kampungnya ya. Banyak banget di sini tuh ladang-ladang sayur. Jadi nyenengin banget kalau lewat ya, banyak sayur. Warga sini tuh paling enggak tuh di dekat rumahnya tuh pasti ada kebunnya, itu yang menyenangkan sih. Nah ini udah sampai di tempat saudara. Ini ya masih banyak makanan khas lebaran ya, ada tape, ada jadah goreng. Nah ini itu kita tuh datang ke sini tuh ramean ya, sekitar berapa orang ya, 15 orang ada yang nyusul pakai motor, jadi kayak touring gitu. Nah ini rumahnya, cuacanya tuh mendung-mendung syahdu. Nah ini kita di rumah yang kedua ya, kita silaturahmi sekitar 3 rumah, 3 sampai 4 rumah di sini. Dan di dekat depan rumahnya itu ada kebun alpukat. Nah ini kita di rumah yang ketiga, yang depan rumahnya ada pohon alpukat yang banyak tadi. Sebenarnya nyenengin ya kalau deket rumah kita itu ada banyak pohon buah kayak pohon alpukat, pohon durian kayak gitu. Tapi kalau pohon alpukat ngeri-ngeri ini ya, ngeri sedep ya ulatnya, karena gede-gede terus suka kayak bisa bergelantungan gitu di pohonnya. Nah ini anak-anak lagi main bunga dandelion kalau nggak salah namanya, bunga yang itu tuh yang kalau kering terus bisa ditiup, bisa terbang-terbang gitu tuh. Mereka pada sibuk main bunga. Nah kebetulan di atasnya tempat saudara suami aku ini ada villa nih, pemandangannya bagus banget. Dan kita kalau kesini sering numpang foto-foto di sini, karena sama ini saudaranya suami aku itu kenal sama orang yang nungguin villa ini, disuruh nungguin villa ini. Tuh kan pemandangannya seperti ini. Ada 2 rumah ya, yang satu buat disewain, yang satu biasanya itu buat pribadi. Nah ini tuh halamannya luas banget dan pemandangannya tuh bagus banget. Nah ini kebetulan banget habis aku kedatangnya ke sini tuh habis ada yang nyewa. Nah ini udah check out dan baru diberes-beresin. Nah kita numpang foto-foto di sini. Nih halamannya luas banget dan menghadap kayak di lereng gitu. Jadi pemandangannya dari atas ke bawah itu bagus banget. Ada banyak bunga-bungaan juga, ada pohon-pohon yang unik-unik lah, pohon-pohon khas yang bisa tumbuh di dataran tinggi lah biasanya. Ini kita sibuk foto-foto, anak-anak juga sibuk pada lari-larian. Nah seperti ini ya, tuh ada pada foto-foto semuanya. Dan kebetulan di sini tuh ada kolam renangnya juga heran sih sebenarnya ya, siapa yang mau renang di gunung begini? Udaranya dingin banget dan airnya pasti dingin banget juga. Tapi ya untuk menambah estetika bagus nih ya kolam renangnya, dan kolam renangnya juga cukup panjang ya. Jadi kalau ada yang mau kesini baru kolam renangnya disiapin gitu sih. Kalau nggak salah sih per malam berapa ya, 3,5 juta atau gimana gitu, kurang paham aku. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Nah itu sangat worth it sih kalau
bawa rombongan ya. Pernah saudara aku itu rombongan kayak rombongan perkumpulan mobil gitu pada nginep di sini sekitar 50 orangan, dan itu asik sih, bawa-bawa bisa bakar-bakar, bisa masak-masak, bisa karaokean di sini juga gitu sih. Nah ini halamannya luas banget kan teman-teman. Wah, seperti yang bisa teman-teman saksikan sendiri. Terus ada banyak pohon. Nah kalau teman-teman main ke Kopeng dan bawa keluarga besar, bisa nih nginep di villa ini. Namanya Villa Odysseus. Nah kayaknya ada deh IG-nya. Silahkan teman-teman searching aja di IG Villa Odysseus Kopeng. Nah ini gede banget kan. Nah pas pulang namanya juga bawa rombongan ibu-ibu ya kan, pada mampir belanja tanaman, belanja kembang. Di sini tuh murah-murah karena langsung dari petaninya. Kayak mawar per polybag tuh cuma 7.000, jadi bebas pilih warnanya. Terus ada krisan juga, krisan kalau nggak salah sih 10.000 apa berapa ya. Bagi pencinta-pencinta tanaman yang tanpa kembang nih juga banyak, karena ini tuh langsung dari petani ya, jadi lebih murah lah harganya daripada di pasar atau di toko-toko bunga. Ini juga ada sekulennya gede-gede, mantep banget dah pokoknya. Juga ada begonia. Ya itu yang di situ ada begonia warna merah. Nih kalau pecinta begonia nih mantep nih. Di sini nih ada berbagai macam jenis nih, ada yang warna hijau, ada yang warna ungu, ada yang warna merah, ada yang daunnya lancip, ada yang daunnya kecil-kecil, sampai ada yang daunnya bentuknya kayak obat nyamuk melungker-melungker gitu. Cocok nih bagi yang mau bikin taman, jadi one stop shoppingnya itu di sini, banyak tanaman-tanaman hiasnya. Tapi kalau tanaman hias yang berupa pohon agak terbatas ya. Aku cuma lihat tuh kemarin tuh ada cemara sama dahlia. Dahlia apa ya? Dahlia kalau nggak salah. Kayak gitu. Nah ini tuh kan langsung di petani nih, baru disemai di polybag-polybagnya seperti ini. Jadi setiap rumah itu mereka nanam sendiri, membudidayakan sendiri. Ya namanya udah tangan-tangan berbakat ya, tangan-tangan berbakat, dan faktor cuaca dan tanahnya juga yang subur ya. Kayak ditanam tuh kayak cuma ditaruh aja numbuh sendiri tanamannya tuh, yang di bawah-bawah tuh pada numbuh sendiri. Tuh, tadi ada begonia yang daunnya kayak obat nyamuk kan. Nah, ini pada ditanam kecil-kecil nih di tray ini. Itu apa ya, ini adalah sekulen sama kaktus ya. Jadi mereka nanamnya cuma ditanam doang, cuma ditaruh doang ini tuh, nanti mereka akan numbuh sendiri. Tapi gimana ya, beda banget sama tangan-tangan diriku ini kalau nanem ya. Walaupun diperhatikan, disiram, ada aja problemnya kalau nanemnya. Yang daunnya kuning, yang kebanyakan air, yang kekurangan air, belum tau lah settingannya. Harus belajar lagi kalau soal menanam tanaman hias ini. Sebenarnya itu yang lebih telaten adalah bapak mertua ya. Jadi bapaknya suami aku tuh lebih telaten dalam mengurus tanaman kayak gini. Jadi koleksi tanamannya tuh banyak, mulai dari begonia, anggrek kayak gitu tuh berhasil tumbuh dengan baik. Nah ini satu tempat aja ini tuh banyak banget ya tanamannya ya, banyak juga jenisnya. Nah ada juga tanaman-tanaman yang khusus buat digantung nih, kayak sekulen nih, jadi panjang-panjang gitu. Ini sebenarnya budidayanya tuh gampang ya. Nah ini juga ada deretan begonia ya, begonia. Terus apa ini, kurang tahu tanamannya ya. Yang ini dibeli sih sama bapak mertua ya. Sebenarnya tuh begonia itu daunnya copot pun ditancepin di tanah. Kalau tanahnya subur dan tahu cara ngerawatnya itu bisa tumbuh sendiri loh. Nah ini ada juga bagian yang raising bednya itu ini campur-campur. Ini kayaknya tempat budidaya yang ini deh, random gitu, maksudnya berbagai jenis tanaman ditancepin di situ. Ntar kalau numbuh bagus dipindah lagi ke polybag yang sesuai kategorinya ya. Tuh yang di bawah-bawah tuh cuma ditancepin doang. Tuh tancepin doang, ntar tumbuh sendiri, saking suburnya, saking berbakatnya petaninya ya.
seperti ini tuh. Ini deretan-deretan yang daun-daun, pohon-pohon berdaun ya. Terus yang di sampingnya itu adalah deretan racing bed dari succulent dan kaktus. Ini lucu banget nih. Dan akhirnya aku tidak membeli apa-apa dan ujung-ujungnya aku malah jajan bakso. Jadi segitu dulu teman-teman video kali ini. Semoga bisa bertemu di video selanjutnya. Bye.